Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini seperti yang teman-teman sudah lihat di judul dan juga di thumbnail. Jadi kali ini aku mau membuat cemilan sejuta umat. Cemilan yang sangat-sangat mudah sekali dibuat tapi rasanya juara dan banyak sekali penggemarnya. Apakah itu? Ya, betul sekali seperti yang teman-teman lihat di thumbnail aku. Jadi di sini aku mau membuat risol. Dan risol ini bukan risol yang gimana-gimana gitu ya teman-teman. Ini risol biasa aja, risol standar, isinya cuman sayuran aja. Dan di sini aku cuman pakai 2 macam sayuran ya. Jadi aku cuman pakai wortel dan juga kentang. Untuk wortelnya sudah aku potong-potong kecil-kecil tadi ya. Itu potong kecil bentuk dadu seperti biasa aja ya teman-teman. Untuk ukuran besar kecilnya itu disesuaikan dengan selera kita aja. Untuk kentangnya juga sama, mau aku potong kecil-kecil berbentuk dadu. Ukurannya kurang lebihnya sebesar-besar wortel tadi ya. Kita kira-kira aja sesuai dengan selera kita masing-masing. Oke, lanjut lagi. Sekarang sudah mulai untuk memotong kentang. Nah, karena kentangnya ini lumayan gede-gede ya, jadi di sini aku cuma pakai 3 biji aja. Aku sesuaikan dengan wortelnya. Jadi kurang lebih jumlah kentang sama wortelnya itu setengah-setengah gitu teman-teman. Untuk bumbunya nanti juga aku pakai bumbu yang super duper simple. Jadi cuma 2 bawang, lada, biji pala, dan juga seasoning. Untuk kentang dan juga wortelnya, sebenarnya setelah dikupas, sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Setelah itu, baru dipotong-potong kecil-kecil seperti ini. Tapi nanti sebelum dimasak bakalan aku cuci ulang lagi ya. Nah, sekarang kentangnya sudah selesai dipotong, aku satukan ke dalam baskom yang sudah ada isinya wortel. Setelah ini, lanjut aku cuci ulang. Jadi, ini adalah hasil setelah dicuci ulang ya. Semuanya sudah bercampur antara kentang sama wortelnya. Oke, lanjut. Sekarang kita bikin bumbu untuk menumisnya. Nah, di sini aku pakai cuma 2 bawang ya. Jadi bawang merah dan juga bawang putih kita iris-iris seperti biasa aja. Nanti mau aku campurin juga dengan daun seledri. Tapi untuk daun seledriku kan ada di freezer ya. Jadi nanti kita tinggal ambil aja terus kita ambil secukupnya dimasukin ke dalam tumisannya gitu, teman-teman. Lanjut, sekarang aku sudah mulai persiapan untuk menumis ya. Jadi ini namanya apa? Persiapan atau apa ya? Sudah mulai menumis mungkin lebih tepatnya ya. Sekarang aku sudah mulai menumis, tadi bawang merah bawang putihnya sudah matang, langsung kita masukkan si duo kentang dan juga wortelnya. Ini kentang dan juga wortel sudah dicuci 2 kali berarti teman-teman. Jadi setelah dikupas itu aku cuci bersih, setelah itu lanjut potong-potong dan setelah itu dicuci ulang lagi. Karena menurutku kalau misalnya kentang habis dipotong-potong itu nggak dicuci ulang, kayak ada tepung-tepungnya gitu teman-teman. Jadi aku kurang suka di bagian itunya. Kalau untuk wortel sebenarnya aku lebih suka setelah dipotong itu nggak dicuci lagi. Karena aku pernah baca katanya kalau misalnya wortel setelah dipotong-potong dicuci lagi itu mengurangi vitamin atau apa gitulah ya. Yang nggak tahu benar nggak tahu salah ya, tapi aku pernah baca seperti itu gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lebih tahu gitu, boleh komen di bawah untuk pencerahan aku. Oke, lanjut. Singkat cerita, tumisanku sudah hampir matang, jadi aku sudah sudah menambahkan seasoningnya. Terus aku juga sudah menambahkan daun seledri, tapi di sini aku lupa, aku tidak menambahkan bubuk pala atau biji pala. Jadi rasanya memang agak sedikit kurang, tapi tetap masih enak teman-teman. Nah, ini adalah keesokan harinya. Jadi, aku bikin kentang sama wortel tumis itu enggak sekaligus ya, teman-teman. Aku bikin kentang sama wortelnya itu semalam setelah mateng, terus udah gitu aku dinginkan, aku simpan ke dalam kulkas. Karena menurutku kalau misalnya bikin risol, bikin tumisan atau isiannya berbarengan dengan bikin kulitnya, itu kayaknya lumayan makan waktu dan agak sedikit ribet gitu teman-teman. Apalagi kan aku bikin-bikinan kayak gini tuh masih nyambi-nyambi dengan pekerjaan yang lain ya. Jadi aku cari praktisnya aja. Kapan aku ada waktu luang, aku nyicil-nyicil sedikit-sedikit gitu. Kebetulan semalam aku ada waktu luang, jadi akhirnya aku bikin isiannya. Nah, sekarang waktunya untuk bikin kulitnya. Setelah itu kita masukkan isiannya, kita simpan sebentar, baru siap untuk digoreng. Untuk bagian kulitnya, aku juga menggunakan bahan-bahan yang sangat gampang ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai tepung terigu, aku campur sedikit dengan tepung tapioka atau tepung aci.
Dan untuk bumbunya cuman pakai garam dan juga Royco. Kalian tahu sendirilah ya, Royco itu rasanya seenak apa, udah gurih banget kan. Dan untuk tekstur adonan kulitnya ini sebenarnya encer banget, tapi di sini masih agak kental, sudah mulai aku saring ya teman-teman. Setelah itu baru aku tambahkan lagi air sedikit demi sedikit sampai di kekentalan yang aku inginkan. Oke teman-teman, langsung aja kita saring ya. Nah, untuk saringanku di sini nih agak-agak susah karena di bagian ujungnya itu loh, besi yang kecil itu tuh agak melengkung gitu. Jadi kalau misalnya ditaruh di atas baskomnya kayak gini merosot terus teman-teman. Jadi akhirnya di sini aku agak rempong ya, sambil aku pegangin saringannya, sambil aku tuangin juga, tuh kan nyemplung-nyemplung gitu. Karena memang besi yang ujungnya itu, pegangan yang kecil itu tuh agak miring gitu. Nah, karena agak rempong juga kayak gini, akhirnya aku panggil bala bantuan. Di sini aku minta tolong kakak untuk pegangin di bagian pegangan dari saringannya, supaya aku bisa mengambil semua sisa adonannya ya. Karena ini adonannya tuh masih banyak banget yang bergerindil dan nempel-nempel di baskom yang warna kuning gitu. Nah, sekarang adonannya sudah berpindah semua ke dalam saringan. Jadi di sini aku aduk-aduk sedikit demi sedikit ya, supaya adonan yang masih bergerindil dan nyangkut di saringannya itu bisa benar-benar hancur. Jadi semua tepungnya itu terpakai, nggak ada yang mubazir. Nah, setelah disaring, saatnya untuk menambahkan air sedikit demi sedikit. Kalian bisa lihat kan ya teman-teman. Di sini aku menambahkan airnya itu benar-benar per sendok, karena aku nggak mau kalau adonannya ini terlalu encer. Karena kalau terlalu encer nanti kan repot juga ya. Soalnya harus tambahin tepung lagi. Ya nanti kalau misalnya kekentalan lagi, tambahin air lagi. Lama-lama adonanku jadi seember. Oke lanjut. Langsung aja, ini adonannya kan sudah sesuai dengan yang aku inginkan. Jadi sekarang waktunya untuk mencetak kulit risolnya. Untuk cetak kulit risolnya aku menggunakan teflon, cuma teflonku juga udah kurang bagus ya. Jadi anti lengketnya itu sudah mulai berkurang. Jadi di sini agak-agak repot juga karena pas mau angkat adonan atau kulit risolnya itu sudah lengket di bagian bawahnya. Jadi harus pakai 2 tangan gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi ya. Ini dia tumisan kentang dan juga wortel yang semalam aku bikin, sudah aku keluarkan dari kulkas. Kita lanjut untuk membuat kulit risolnya. Tapi di sini pembuatan kulit risolnya aku skip ya teman-teman. Jadi cuman aku kasih lihat beberapa aja. Setelah itu aku edit gitu. Jadi nggak semuanya aku kasih lihat di video ini. Takut kepanjangan seperti biasa ya. Oke lanjut lagi. Sekarang waktunya untuk kita mulai mencicil mengisi risolnya. Nah, untuk risolnya, karena kulitnya ini bentuknya kan gak beraturan ya, berhubung teflonku ini kan ukurannya lumayan besar, ditambah lagi lengket, jadi sudah pasti bentuknya itu ada yang agak panjang lah, ada yang agak bulat lah, berinjal-berinjal sono sini lah gitu. Jadi memang pinter-pinternya kita gimana caranya untuk atur isiannya supaya tidak keluar-keluar dari kulitnya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut lagi aja ya. Nah, untuk pengisian risol ini di sini aku dibantu sama kakak, jadi nggak aku kerjakan sendiri ya. Kita bagi tugas, aku bikin kulitnya, terus kakak yang bagian mengisi risolnya. Kakak yang bagian ngisiin risolnya. Karena tempatnya kan terbatas. Kalau kulit yang sudah matang ditumpuk menjadi satu, nanti bakalan menyatu, sedangkan kalau dijejer-jejerin itu bakalan makan banyak tempat. Jadi akhirnya kita kerjasama dan alhamdulillah akhirnya kakak juga bisa untuk mengisi kulit risolnya. Dan setelah kulitnya itu selesai atau habis, ternyata isiannya itu masih ada. Jadi aku masukkan lagi ke dalam kotak yang berbeda. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam kulkas. Next, setelah risolnya sudah mulai berbentuk, sekarang waktunya untuk menggulirkan, menggulung-gulung gini di atas tepung panir kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau nggak nggak ditaburin tepung panir itu nanti jadinya kayak sosis Solo mungkin ya. Tapi bukan juga, soalnya sosis Solo kan isinya ayam ya. Sedangkan ini isinya sayuran. Risol botak jadinya. Oke lah ya, ini dia aku sudah mulai untuk menaburkan tepung roti atau tepung panirnya. Dan untuk risolnya ini bentuknya ada 2 macam ya teman-teman. Jadi ada yang panjang-panjang dan ada yang kotak-kotak. Untuk yang panjang itu yang ada sausnya, untuk yang kotak itu yang hanya berisi sayur dan juga mayones untuk anak lanang. Oke lanjut lagi, di sini aku membagi risol menjadi 3 bagian ya. Satu bagian yang besar yang ada di Tupperware yang ada di food container yang bening itu untuk dimakan hari ini atau sekarang juga. Dan untuk yang ada di food container yang warna pink ini untuk aku bekukan. Jadi ini semua sudah kombinasi antara yang pedas sama yang gak pedas ya.
Untuk yang dibekukan, ini rencananya mau aku pakai stok untuk bulan Ramadan nanti supaya tidak repot. Karena bulan Ramadan kan suka banget dengan goreng-gorengan ya. Bukannya pelit atau apa tentang makanan ya teman-teman. Tapi ini adalah salah satu caraku untuk mengatur pengeluaran dan juga mengatur menu makanan untuk kami sekeluarga. Karena menurutku juga, kalau kita mempunyai stok makanan beku seperti ini, entah makanan, entah cemilan, itu akan sangat membantu pada saat kita menyiapkan menu berbuka puasa, cemilan, ataupun saat makan sahur nanti. Jadi, walaupun aku membuat risol ini untuk persiapan bulan Ramadan nanti, tetap saja aku sisihkan sebagian untuk dimakan hari ini. Dan ini adalah sebagian stok frozen food yang sudah aku cicil untuk persiapan bulan puasa nanti. Next, bakalan aku cicil setiap harinya satu menu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. See you next video. Wassalamualaikum.